Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Pembangunan LRT Jakarta fase 1B yang menyambungkan Velodrome sampai ke arah Manggarai sangat ditunggu oleh masyarakat Jakarta dan juga mendapat perhatian khusus dari Wakil Presiden yang baru terpilih, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Beliau mengunjungi proyek MRT Jakarta pada tanggal 21 Oktober lalu dan proyek LRT Jakarta pada tanggal 22 Oktober. Kunjungan ini untuk memastikan pembangunan dari LRT Jakarta berlangsung dengan baik dan lancar serta tepat waktu, terutama nanti pada saat pengoperasian yaitu di tahun 2026. Ini adalah lokasi stasiun LRT Jakarta Rawamangun yang ada di Jalan Pemuda. Dan stasiun ini merupakan stasiun pertama dari layang LRT Jakarta yang membentang dari Pegangsaan 2 ke arah Velodrome menuju ke Jalan Pemuda, nanti tembus ke arah Jalan Pramuka serta Jalan Tambak dan sampai ke Manggarai. Secara progres keseluruhan dari pembangunan layang LRT Jakarta Velodrome sampai ke arah Rawamangun adalah di 32%. Berarti sudah sepertiga dari proses pembangunan berlangsung. Nah, awal dari groundbreaking sendiri dilakukan oleh Pemprov DKI pada waktu itu diwakili oleh PJ Gubernur dan juga Pak Menteri Perhubungan tahun lalu di akhir Oktober. Pembangunan kemudian dimulai di awal November hinggalah saat ini layang LRT Jakarta selesai nampaknya secara struktur bangunan sampai ke arah barat di stasiun Rawamangun ini. Kemudian ke arah perempatan Ahmad Yani itu ada tiang-tiang ataupun pilar-pilar yang sudah berdiri. Bahkan di area stasiun Rawamangun dapat kita lihat atap juga sudah selesai di sini. Lalu ada platform ataupun peron yang nantinya dapat dipergunakan oleh masyarakat pada saat menunggu kereta atau juga turun dari rangkaian kereta. LRT Jakarta fase 1B yang dari arah Velodrome sampai ke arah Manggarai itu termasuk di dalam proyek strategis nasional. Apa sajakah yang ada di dalam proyek strategis nasional kita bisa lihat di media sosialnya ataupun media berita CNN Indonesia. Dari salah satu yang kita bisa perhatikan di sini adalah IKN ya. Seperti yang kita ketahui, IKN sudah selesai untuk beberapa kawasan tertentu yaitu di kawasan inti pusat pemerintahan, Komplek Istana Presiden dan gedung-gedung kementerian. Lalu berikutnya di sini adalah Light Rail Transit LRT Jakarta yang menghubungkan kawasan Velodrome, stasiun paling akhir yang sudah selesai sejak tahun 2019 hingga sampai ke Manggarai. Dan yang kita harapkan bersama adalah sampai ke Duku Atas di mana bisa terintegrasi dengan banyak moda transportasi yang ada di sana. Menjelang dari pembangunan layang LRT Jakarta yang akan diteruskan pada akhir Oktober di tahun lalu sempat diinformasikan bahwasanya dana yang dibutuhkan adalah 5,5 triliun dan dana tersebut diambilkan dari APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Baik, perjalanan akan kita teruskan menelusuri Jalan Pemuda. Nanti di bagian depan di sini dapat kita lihat ada di pinggir ya, di sekitar trotoar area yang ditutup itu untuk keperluan pembuatan akses. Seperti yang di kanan ini ya, di bawah layang LRT Jakarta sudah ada rangka-rangka akses yang nanti akan menjadi anak tangga sehingga para penumpang LRT Jakarta yang akan memasuki stasiun dapat menggunakan akses tersebut ya, baik dari sisi selatan Jalan Pemuda atau juga dari sisi utara. Dari hari ke hari yang kita perhatikan ya, di beberapa kali terutama di akhir pekan penumpang LRT Jakarta walaupun rutenya masih Velodrome sampai ke arah Pegangsaan 2 cukup banyak. Walaupun tidak penuh, namun para penumpang menggunakan moda transportasi ini agar lebih cepat sampai dari kawasan Rawamangun ke arah kawasan Pegangsaan 2. Oke, kita menunggu platform screening door-nya terbuka terlebih dahulu. Tentunya nanti apabila layang LRT Jakarta ini sudah sampai ke arah Manggarai bahkan sampai ke arah Duku Atas, gerbong kereta yang hanya 2 saat ini perlu sekali ditambah ya, dikarenakan kemungkinan besar para penumpangnya akan makin banyak dan mereka tidak lagi turun di stasiun Velodrome yang ada di sini, namun bisa terus ke arah stasiun Rawamangun atau sampai ke arah Manggarai. Walaupun yang kita ketahui stasiun LRT Jakarta Manggarai tidak terintegrasi langsung ya, maksudnya berada di dalam kawasan stasiun KRL KI Manggarai, tapi
terintegrasi menggunakan jembatan penyeberangan orang ataupun JPO dan melewati juga halte Transjakarta Manggarai. Kita akan lihat sedikit jalur rel kereta ataupun treknya ya. Seperti biasa, jalur yang tadinya dipergunakan untuk keretanya menunggu penumpang ataupun sampai dari arah Pegangsaan 2 adalah yang di sisi barat atau di seberang. Namun saat ini menggunakan sisi timur dikarenakan sisi barat pada beberapa waktu lalu dipakai untuk keperluan uji coba trek ya. Kemudian lagi yang dapat kita lihat di bagian bawah di treknya ataupun di bagian rel itu sudah tersambung juga rel ketiga atau batang nampaknya aluminium ataupun batang khusus lah ya yang berfungsi untuk mengalirkan arus listrik bagi rangkaian kereta untuk dapat bergerak. Kita bandingkan dengan kurang lebih 1 bulanan yang lalu, di sini area antara titik sambungan layang LRT Jakarta Jalan Pemuda yang berbelok ke arah Stasiun Velodrome di mana kita berdiri masih ditutup dengan pagar ya. Sedangkan saat ini sudah dibuka untuk satu treknya dan sudah tersambung relnya juga sampai ke arah Stasiun Rawamangun ya, ataupun stasiun pertama setelah stasiun ini pada saat kita berbelok ke Jalan Pemuda ke arah barat yang tadi sudah dikunjungi juga oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Kemudian lagi untuk trek yang sebelah kiri atau sisi timur ini belum tersambung dan masih ditutup. Ini adalah posisi terakhir saat ini. Jadi mungkin akan menunggu ya untuk pembangunan dari kelanjutan trek, yaitu membuat slab treknya ataupun bantalan-bantalan rel dan kemudian menempatkan rel di atasnya seperti yang sudah selesai. Terdapat portal sedikit ya di sekitar titik sambungan tadi yang sempat tertutup dan ada informasi LRT Jakarta fase 1B ke arah selatan, kemudian yang 1A ke arah utara atau Pegangsaan 2. Ini di sebelah kiri adalah jembatan penyeberangan orang yang selalu dipergunakan oleh para penumpang LRT Jakarta yang akan menuju ke pusat kota Jakarta, pindah moda transportasi menggunakan bis Transjakarta. Panjangnya kurang lebih mungkin 150 meter ya untuk bisa sampai ke halte Transjakarta Pemuda Rawamangun. Dari sini kita bisa melihat area pembangunan di sisi dalam ya. Bagi yang mungkin penasaran dan sangat menunggu layang LRT Jakarta ini selesai, maka saat ini dapat kita lihat progresnya waktu ke waktu. Pekerjaannya cukup cepat ya, kurang lebih 1 tahun itu sudah sampai di stasiun LRT Rawamangun. Bahkan pilar-pilar itu sudah juga ada di sekitar ujung Jalan Pemuda yang bertemu dengan Jalan Pramuka dan Ahmad Yani. Nah, apakah nanti pada saat selesainya stasiun LRT Jakarta Rawamangun dan kedua treknya sudah selesai sempurna dan dapat dilewati dan juga diuji coba treknya, akan bisa dioperasikan terlebih dahulu, kita belum tahu. Tapi kalau itu terjadi, maka itu juga sudah sangat membantu ya perjalanan masyarakat yang tadinya harus pindah moda transportasi di sini, tapi bisa menggunakan halte Transjakarta Sunan Giri ya ataupun Kayu Jati yang ada di sekitar stasiun LRT Jakarta Rawamangun yang terintegrasi. Jalan balap sepeda di sisi bawah dapat kita lihat sudah dibuka secara penuh, tadi ditutupi dengan panel-panel untuk penyelesaian konstruksi. Saat ini kendaraan sudah dapat menggunakan sepenuhnya lajur-lajur yang ada ya. Jadi tidak lagi ditutup dan menyisakan satu lajur saja. Walaupun sedikit di arah sudut dari Stadion Velodrome ya, di bawah kaki pilar 2B dari layang LRT Jakarta ada jalur pejalan kaki. Nah, ini adalah desain awal ya pada saat perancangan dari LRT Jakarta fase 1B dari Velodrome sampai ke arah masuk Jalan Pemuda. Modelnya menikung seperti ini. Kemudian JPO-nya secara posisi salah ya, harusnya agak lebih ke timur. Dan kita berdiri di atas JPO, jembatan penyeberangan orang yang menghubungkan layang LRT Jakarta Stasiun Velodrome ke arah halte Transjakarta Pemuda Rawamangun di sisi bawah. Arus kendaraan pun di perempatan ini sudah makin
lancar ya. Kalau kita perhatikan bagian-bagian yang ditutup tadinya ini juga sudah dibuka, walaupun di beberapa lokasi terutama di bagian bawah pilar-pilar layang LRT Jakarta di sana masih ada pekerjaan-pekerjaan. Untuk trotoar yang ada di sekitar Jalan Pemuda di sini sebenarnya sudah cukup baik ya, tinggal nanti bagaimana masyarakat menjaganya, tidak dipergunakan untuk parkir ya seperti yang ada di seberang sana, tepatnya di depan Arion Mall, atau juga untuk berjualan. Karena area-area tersebut adalah area-area yang dipakai oleh para pejalan kaki ya, kemudian mereka memanfaatkan kendaraan umum, public transportation untuk mobilitas. Tadi juga kita lihat bajai itu parkir di samping Arion Mall ke arah utara, dan terkadang itu sedikit mengganggu arus lalu lintas yang akan berbelok ya dari arah Terminal Rawamangun masuk ke Jalan Pemuda. Baik, secara rencana untuk jaringan LRT Jakarta secara keseluruhan ya dapat kita lihat di sini dari Pegangsaan 2 itu yang sudah beroperasi sampai ke stasiun Velodrome, dan sekarang dilanjutkan fase 1B Velodrome Rawamangun, Pramuka BPKP Pasar Pramuka Matraman Manggarai, bahkan 1C diharapkan sampai Duku Atas. Itu sebenarnya berputar ke arah barat, Tanah Abang, Selipi, Tomang, Tanjung Duren, Kedoya, dan Mogot Pesing, Angke, Latu Menten, Pasar Pagi, Jakarta Kota, nanti mungkin terintegrasi dengan KRL ya, Stasiun Beos, dan juga MRT Jakarta, Pangeran Jayakarta, Gunung Sahari, Raja Wali, ke arah JIS Sunter, Sunter Timur, Boulevard Kelapa Gading, dan kembali ke arah Pegangsaan 2. Satu lagi yang sangat ditunggu yaitu fase 2B Pemuda Pulau Gadung, Jayakarta Klender, arah Pahlawan Revolusi, Pondok Bambu ya, Kalimalang, stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim. Dengan begitu maka dapat dipastikan ya, paling tidak ini sangat membantu mobilitas masyarakat yang akan menuju kereta cepat dan juga lainnya dapat diakomodasi dengan mudah. Satu lagi yang kita tunggu adalah integrasi ya berbagai moda transportasi di Duku Atas, yaitu LRT Jakarta Stasiun Duku Atas. Di sana sudah ada stasiun LRT Jabodebek ya Duku Atas, kemudian terintegrasi menggunakan jembatan penyeberangan multiguna ke arah stasiun KRL Sudirman, stasiun Duku Atas MRT Jakarta, dan juga stasiun kereta bandara BNI City. Plus, belum terintegrasi secara penuh dengan halte BRT ataupun Transjakarta Duku Atas ya, dikarenakan masih harus turun ke jalanan dan akhirnya sampai di halte Transjakarta Duku Atas yang ada di Jalan Sudirman atau juga yang ada di sekitar Jalan Galunggung. Baik, dari arah perempatan Ahmad Yani dapat kita lihat di sini sedikit lagi tiang-tiang ataupun pilar-pilar di sepanjang Jalan Pemuda ini selesai ya, dikarenakan pekerjaan-pekerjaan pilar ini hanya menyisakan pekerjaan-pekerjaan mungkin sekitar 10 pilar saja sampai di perempatan, dan lebih fokus pada pembuatan bore pile ya, kemudian membuat pondasi di bagian atas dan kolom sehingga menjadi pilar yang tinggi dan dapat menopang girder yang tersambung di antara pilar-pilar membentuk layang LRT Jakarta. Untuk jarak pilar-pilar layang LRT Jakarta menjelang ke arah perempatan Ahmad Yani di sini tidak begitu jauh ya, biasanya cukup menggunakan girder beton saja. Kemudian ada 2 girder yang tersambung, dan selanjutnya akan dilakukan pengecoran di bagian atas girder tersebut membentuk lantai ataupun deck. Di atas lantai nanti akan ditaruh slab track ataupun juga bantalan rel yang dapat ditaruh rel di atasnya. Selain dari deck ataupun lantai yang nanti dipergunakan untuk menaruh rel, ada juga pembuatan pagar, yaitu di kedua sisi dari jalur yang sudah dibuat ya. Nah, ini adalah box-box girder yang tersambung satu sama lain, kemudian sudah dicor bagian atasnya membentuk deck. Untuk stasiun LRT Jakarta Rawamangun sudah di dinding ya, sudah dipasang dindingnya, atap juga sudah selesai. Di bagian dalam tadi dapat kita lihat pekerjaannya, mungkin nanti penyelesaian dari beberapa lokasi ya, sedangkan secara struktur bangunan sudah cukup baik. Sedangkan untuk akses yang baru kita lihat tadi adalah anak tangga ya, terbuat dari rangka baja di sini. Biasanya itu ada
lift, kemudian ada eskalator. Ini stasiun Rawamangun ya, kalau kita perhatikan anak tangganya ada di kedua sisi jalan ya. Kalau yang ini kita lihat di sisi selatan. Dan ada halte Transjakarta di sisi bawah menggunakan halte Transjakarta model lama sih, masih yang kalau digambar. Nantinya halte tersebut juga punya akses langsung ke stasiun LRT Jakarta Rawamangun, mungkin model rem. Walaupun ya kalau kita lihat-lihat lagi ya, desain-desain awal dari stasiun Rawamangun ini akan memiliki dua um, jalur. Yang pertama itu yang ke arah Pegangsaan 2, yang satu lagi adalah ke arah Stasiun Halim. Sesuai dengan tadi rute keseluruhan, hanya saja kita baru melihat ini layang LRT Jakarta dari arah Velodrome ke arah Rawamangun, kemudian terus ke arah Pramuka dan Tambak serta Manggarai. Perempatan ke arah Sunan Giri di sini atau juga ke arah nanti ke Pulau Mas ke sisi utara masih ditutup ya, dan belum ada pembukaan ya, terutama untuk arus-arus kendaraan masih harus memutar. Sedangkan untuk halte Transjakarta Kayu Jati ataupun Sunan Giri itu sudah beroperasi kembali dengan semacam jembatan ya ke arah pinggir jalan, di mana bisnya nanti bisa berhenti di sana. Tadinya menggunakan box kecil kontainer yang dimodifikasi kemudian diberikan seperti akses tapping ya. Ke arah Mall Arion yang dapat kita perhatikan di sini, pilar-pilarnya makin lama makin rendah nih, 14B, 13B sampai ke 2B dan juga 1B. Pada saat tersambung dengan stasiun LRT Jakarta Velodrome ya, makin lama makin turun. Ya, karena itu menyesuaikan tinggi dari stasiun Velodrome dan stasiun Rawamangunnya sebenarnya lebih tinggi. Nah, stasiun Rawamangun dibuat lebih tinggi karena akan terus nanti crossing dengan layang tol Cawang Priok ya. Jadi tol tersebut berada di bawah layang LRT Jakarta. Untuk beberapa lokasi pilar-pilar tersambung menggunakan box girder beton, terutama yang panjang-panjang, di mana di sisi bawahnya terdapat halte Transjakarta. Satu lagi yang kita harapkan, halte-halte Transjakarta yang ada di Jalan Pemuda ya, terutama juga yang berada di bawah layang LRT Jakarta, itu dapat direvitalisasi sehingga menampung lebih banyak penumpang ya, kemudian punya fasilitas-fasilitas yang lebih baik seperti halte Transjakarta yang Pemuda Rawamangun itu sudah cukup bagus ya. Walaupun nanti JPO ini tidak banyak lagi dipergunakan oleh masyarakat ya, biasanya itu paling para penumpang yang dari arah Pulau Gadung ya ingin menggunakan LRT Jakarta, sedangkan yang ke arah Pramuka, Manggarai ataupun nanti bahkan Duku Atas sudah menaiki kereta LRT Jakarta untuk sampai ke tujuan. Ini adalah pilar 1B paling ujung dan ini titik sambungan dengan stasiun Velodrome. Di bagian bawah stasiun terdapat nampaknya ruangan yang cukup panjang. Biasanya ini adalah gardu listrik ya. Fungsinya untuk menstabilkan tegangan yang akan dipakai oleh rangkaian kereta ya untuk bergerak, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf bila ada yang salah. Sedangkan untuk tadi arus listriknya itu dialirkan menggunakan listrik aliran bawah berupa rel ketiga. Berbeda dengan MRT Jakarta menggunakan kabel udara seperti KRL, jadi lebih rapi. Untuk pilar-pilar yang ada yang sudah dibangun sejak tahun 2019 sudah beroperasi kurang lebih seperti ini. Memang agak berbeda dengan pilar-pilar LRT Jakarta yang sedang dibangun di sepanjang Jalan Pemuda ke arah Pramuka ya, yang kita lihat pilar-pilarnya sangat tinggi lagi, itu ada di Jalan Tambak. Nanti kita bisa lihat di video berikutnya. Kita sangat harapkan LRT Jakarta ini bisa lebih cepat lagi selesainya ya, sebelum 2020. Jangan sampai di akhir 2026 ya, karena sudah sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan tentu terintegrasi dengan banyak moda transportasi, karena itu adalah kemudahan mobilitas masyarakat Jakarta agar lebih cepat, lebih efisien sampai di kantor, sampai di rumah ya. Jadi tidak lagi bermacet-macet di jalanan, punya waktu yang terukur dan
lebih mudah diestimasi ya pada saat pulang kerja, kurang lebih 30 menit sampai di rumah atau bahkan 25 menit. Diharapkan Pegangsaan 2 sampai ke Manggarai itu cukup dengan 25 sampai 30 menit saja. Terima kasih. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.